Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hudayusni Ali dengan NIM D1B024151. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana proses pembuatan dari tebu menjadi gula kristal yang berkualitas. Nah, di sini langsung saja. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan gambaran umum proses dari pembuatan tebu menjadi gula kristal yang berkualitas. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu persiapan tebu, kemudian pengolahan nira, dan yang terakhir yaitu kristalisasi dan pengemasan. Nah, pada step yang pertama yaitu persiapan tebu, yang dimana tebu ini dipotong dan diangkut menggunakan cone carrier, lalu dipotong oleh cone cutter dan dicacah oleh cone shredder hingga serat terbuka sempurna sebelum masuk ke proses pemerasan. Nah, yang saya jelaskan tadi adalah merupakan proses dari persiapan tebu. Nah, setelah dari proses pertama, di sana lanjut ke proses yang kedua yaitu pengolahan nira, yang dimana nira diperas melalui milling tandem, kemudian dipanaskan dan dimurnikan di juice heater dan clarifier, lalu dipekatkan di multiple effect evaporator hingga brix mencapai 60-65%. Nah, itu adalah tadi alur proses dari proses yang kedua. Nah, proses yang ketiga yaitu kristalisasi dan pengemasan, yang dimana gula dikristalkan di vacuum fan, dipisahkan di centrifugal mesin, dikeringkan di sugar dryer dan cooler, lalu disaring dan dikemas oleh vibrating screen dan packing mesin. Nah, itu adalah gambaran umum dari 3 tahap yang tadi. Kemudian di sini ada alat yaitu cone carrier atau conveyor, yang dimana fungsi utamanya yaitu mengangkut tebu ke proses berikutnya. Untuk cone carrier itu sendiri adalah conveyor belt yang bergerak secara kontinu untuk mengangkut batang tebu dari area penerimaan menuju mesin pemotong. Nah, beltnya itu bergerak dengan kecepatan teratur, memastikan pasokan tebu yang stabil dan merata ke lini produksi berikutnya. Kemudian ada di sini cone cutter, seperti namanya, cutter itu pemotong. Nah, yang dimana fungsi dan mekanismenya itu, mesin ini merupakan mesin pemotong tebu. Cone cutter memotong batang tebu menjadi potongan kecil sepanjang 10-30 cm. Lalu pisau-pisau berputar dengan kecepatan tinggi memotong tebu secara merata sebelum masuk ke tahap pencacahan atau shredder. Kemudian proses ini meningkatkan efisiensi ekstraksi nira pada tahap berikutnya. Kemudian ada cone shredder, di mana fungsinya itu untuk memecah serat tebu. Mekanismenya itu cone shredder ini seperti palu-palu baja berputar dengan kecepatan tinggi, merobek dan mencacah serat tebu menjadi serpihan halus, yang dimana fungsinya itu proses ini meningkatkan efisiensi ekstraksi nira pada tahap penggilingan berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu milling tandem, yang dimana fungsinya itu memeras nira dari ampas tebu. Nah, mekanisme itu terdiri dari 3 lorer. Ada lorer yang besar yang berputar dengan tekanan tinggi dari 200 sampai 250 kg per cm. Kemudian tebu yang telah dicacah dilewatkan di antara lorer secara berurutan untuk memaksimalkan ekstraksi nira hingga
95 sampai 97%. Kemudian ada juice heater dan clarifier, yang dimana ini berfungsi untuk memanaskan nira dari suhu 70 sampai 105 Celcius dan mengendapkan kotorannya. Mekanismenya itu juice heater ini memanaskan nira mentah dari 70 sampai 105 Celcius, yang dimana ini membunuh bakteri dan memperlancar proses klarifikasi. Clarifier ini mengendapkan kotoran dan partikel tersuspensi menggunakan flokulan, kemudian menghasilkan nira yang jernih yang siap dievaporasi. Selanjutnya yaitu multiple effect evaporator, yang dimana fungsinya itu untuk menguapkan kandungan air di dalam nira yang encer untuk meningkatkan kadar Brix dari 15 menjadi 60 sampai 65%. Nah, sistem 4 sampai 5 evaporator ini disusun secara seri memanfaatkan uap bekas dari evaporator sebelumnya sebagai sumber panas, kemudian mengefisiensi energi menjadi maksimal. Nah, selanjutnya yaitu vacuum fan, yang dimana vakum ini berfungsi untuk mengkristalisasi gula dari larutan nira pekat. Kemudian untuk mekanisme kerjanya yaitu proses ini menguapkan di mana proses ini merupakan proses penguapan yang dilakukan dalam kondisi vakum pada suhu 70 sampai 80 Celcius selama 3 sampai 4 jam sehingga terbentuk kristal gula yang seragam tanpa merusak kualitas akibat panas yang berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu centrifugal mesin, yang dimana ini merupakan pemisahan kristal dari molasses. Mesin sentrifugal ini memisahkan kristal gula dari molasses menggunakan gaya sentrifugal. Drum berlubang berputar dengan kecepatan 1000 sampai 1800 rpm, kemudian mendorong molasses keluar melalui saringan halus sementara kristal gula bertahan di dalam drumnya. Nah, selanjutnya di sini yaitu sugar dryer dan cooler, di mana ini merupakan mengeringkan dan mendinginkan kristal gula hingga siap dikemas. Nah, untuk fungsinya itu mengurangi kadar air kristal gula menggunakan udara panas hingga kelembapan kurang dari 0,05%. Kemudian sugar cooler ini mendinginkan gula dari suhu tinggi ke ruang agar tidak menggumpal. Nah, proses ini memastikan kualitas dan daya simpan gula kristal sebelum masuk ke tahap pengemasan. Nah, selanjutnya yaitu vibrating screen dan packing machine, gimana itu menyaring dan mengemas gula kristal menjadi gula yang berkualitas. Nah, vibrating screen ini misalkan gula berdasarkan ukuran kristal. Nah, gula yang lolos seleksi dialirkan ke packing mesin untuk dikemas dalam karung yang berukuran 25 sampai 50 kg. Kemudian proses ini memastikan keseragaman produk akhir sebelum didistribusikan ke pasar. Nah, langkah-langkah tadi itu atau mesin-mesin yang saya jelaskan tadi itu merupakan tahap-tahap atau mesin-mesin yang digunakan pada pengolahan tabu mentah menjadi gula kristal yang berkualitas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.